Halo, selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di layar udah ada muncul ini belum? Slide-nya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. siap. Saya baru pertama kali pakai Zoom, jadinya masih meraba-raba nih. Oke, kita mulai aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas join-nya teman-teman semua UP di sini. Udah berapa lama kita nggak ketemu ya? 2 mingguan ya? 3 kali ya? 3 mingguan kita nggak ketemu. Jadi ini saya lanjutkan lagi. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai offshore operation. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai offshore drilling, terutama yang drilling preparation. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa langsung menanyakan ya. Oke, Pak. Baik, siapa? Ini berapa orang nih? 63 partisipan ya? Udah semuanya atau Harusnya ada yang 70 lebih, Pak. Oke. Ya udahlah, kita yang ada aja kita mulai karena udah jam 5. Target saya jam 6 selesai. Biar sebelum maghrib sudah selesai. Baik. Langsung aja ya. Jadi untuk drilling preparation di sini saya berharap teman-teman semua mahasiswa UP paling tidak mengetahui lah preparation apa yang harus disiapkan oleh seorang engineer atau yang berhubungan dengan drilling untuk mempersiapkan suatu proyek. Dalam hal ini adalah proyek pemboran. Saya akan jelaskan dari yang sangat awal sampai nanti akhir operation. Jadi mohon diingat, dan beberapa dari info di sini tentu saja akan saya masukkan ke dalam ujian di final test air, karena saya rasa ini cukup penting ya. Oke. Nah, siapa yang tahu SKK Migas? Nah, ada yang bisa jawab nggak kerjaannya SKK Migas ini apa? Mengawasi dan mengatur, Pak. Oh, gini ya. Enaknya sebutin nama karena as per peraturan kita, kalau yang aktif akan ada tambahan nilai gitu ya. Jadi ada nggak yang mau jawab nih pertama? Yenli, Pak. Ya, Mbak Yenli. Apa Mbak Yenli? Kalau menurut saya SKK Migas tuh buat mengatur dan mengawasi suatu proyek. Ya secara garis besar memang seperti itu ya. Ada yang lain nggak? Saya, Pak. Siapa namanya? Dandi, Pak. Siap, Mas Dandi. Dandi Alfayed. Iya, Dandi Alfayed, Pak. Siap. Apa tuh, Mas? Menurut saya SKK Migas tuh dia tuh
ibaratnya DPR Pak gitu. Kayak dia yang bikin peraturan, terus dia yang menetapkan bahwa oh ini bakalan kayak gini loh dunia migas kita di Indonesia. Jadi semuanya harus nurut apa kata SKK Migas gitu. Karena dia yang bertugas melaksanakan mengelola kegiatan gitu loh, minyak-minyak ini. Ya. Secara garis besar memang seperti itu, seperti yang disebutkan Mbak Yenli sama Mas Dandi tadi ya. Jadi SKK Migas ini tangannya pemerintah. Jadi yang punya minyak ini siapa sih sebenarnya? Yang punya minyak di bawah tanah itu? Siapa? Negara. Karena sesuai pasal 33 bahwa ya betul. 33 nomor Bumi dan air dan kekayaan alam lainnya adalah milik negara. Milik negara. Betul. Jadi semua kita ini perusahaan oil and gas ini namanya kontraktor. Makanya namanya K3S, kontraktor, kontrak, kerjasama zaman dulu ya. Nah, jadi kita ini kontraktornya pemerintah. Even Pertamina adalah kontraktornya pemerintah. Itu mulai dari Undang-Undang tahun 2001 itu seperti itu. Kalau dulu kan Pertamina, sebelumnya ya, dulu Pertamina itu merangkap. Jadi Pertamina ini merangkap tangannya negara sama kontraktor. Zaman dulu. Nah, sekarang Pertamina murni sebagai kontraktor migas dari negara Indonesia. Ada nggak yang meniru tipe seperti ini di negara lain ya? Ada yang tahu nggak? Ada Pak. Mana itu Mas? Di Malaysia Mas Pak. Ahmad Izzat. Iya Pak. Betul. Di Petronas itu masih mengadopsi zaman Pertamina zaman dulu. Jadi Petronas itu baik regulator sama ini juga kontraktor juga. Jadi dua-duanya dia kerja. Itu malah kita yang dulu itu yang ditiru sama Petronas saat ini. Kalau kita sekarang malah sudah berbeda. Dipecah. Sekarang ada SKK Migas sendiri dan Pertamina murni sebagai kontraktor. Oke, ini sebagai preliminary aja. Kita lanjutkan. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai gross split sama cost recovery. Sorry, ini slide saya ambil dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ya. Jadi di situ ada tulisannya gross split lebih baik bagi Indonesia. Ya. Ini saya nyontek langsung dari slide-nya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tapi sebenarnya itu betul ya. Tapi tinggal kita melihatnya dari sisi mana dulu. Oke. Bagi suatu perusahaan minyak, cost recovery sama gross split itu sangat berperan penting dalam kita mengatur atau berstrategi dalam bisnis oil and gas, karena beda ini cost recovery maupun gross split. Dalam persiapannya untuk proyek pemboran juga ini sangat berpengaruh. Jadi secara garis besar apa sih perbedaannya cost recovery sama gross split? Ada yang bisa jawab nggak? Secara garis besar. Duit lah ya Pak. Bagi Pak. Saya Pak. Splitnya Pak. Iya, yang bagi kalau gross split. Splitnya Pak. Split. Arah beban splitnya Pak. Iya, arah. Kalau di gross split minyak. Pengembaliannya lagi. Satu-satu. Oke, satu-satu dulu deh. Siapa tadi yang ngomong ya? Muhammad Abdullah. Silakan Mas Muhammad Abdullah. Pak, hadir Pak. Siap. Kalau gimana saya Mas? Kalau misalnya di gross split itu lebih banyak ke arah kontraktornya. Jadi biaya operasi atau apa-apa itu di kontraktor, nanti kalau misalnya dari perhitungan semua baru nanti di pembagiannya ke pemerintah. Tapi kalau cost recovery, jadi misalnya kayak modal awalnya itu nanti pemerintah juga memberikan bantuan gitu Pak, kalau secara gampangnya gitu, kalau paham saya Pak.
Oke. Ada yang lain nggak? Itu betul ya. Ada yang mau nambahin atau ngerevisi? Saya Pak, Ismi Afif. Ismi Afif, silakan Mas Afif. Saya Pak. Izat Pak. Ismi Afif dulu tadi kayaknya. Ya Pak. Kebetulan di bulan Februari itu saya ikut Yatmi yang di SK Migas. Itu kebetulan juga membahas gross loss recovery. Sip. Nah, terus gimana Mas Afif? Kalau yang dari saya perhatikan perbedaannya adalah kalau gross split itu perhitungannya di awal, gunanya biar Kementerian Keuangan ini tahu gimana sih revenue yang akan didapat gitu. Jadi datanya akan ada dulu. Sedangkan cost recovery itu perhitungannya di akhir setelah lifting gitu kalau nggak salah. Jadi mungkin gambaran besar seperti itu sih Pak. Itu menjelaskan yang ini ya, penerimaan migas negara lebih pasti ya. Iya itu Pak, maksudnya. Oke. Tadi siapa yang mau nambahin? Saya Pak. Ahmad Mas Izat, Ahmad Pak. Izat. Silakan Mas Ahmad Iya. Izat. Jadi kalau setahu saya, kalau gross split itu di bagian liftingnya aja Pak. Tapi kalau cost recovery itu dari fase awal, dia itu sudah ada split dari pemerintahnya juga. Kalau gross split itu pas udah jadi minyaknya aja Pak, baru dia dibagi di situ Pak. Ya, jadi teman-teman sudah nggak asing ya kata-kata cost recovery sama gross split. Jadi memang di sini ya secara garis besar memang seperti itu. Tapi nanti yang akan saya sampaikan adalah itu kan perhitungan keekonomian ya. Itu perhitungan awang-awang, orang yang ngitung itu biasanya orang finance, orang controller yang ngitung. Nah, sebenarnya nanti akan saya jelaskan apa sih bedanya bagi kita yang nanti akan bekerja di misalnya di core oil and gas, itu ngaruhnya apa di cost recovery sama gross split. Oke, good. Nah, ini ada agak sedikit perbedaan sama. Ini juga saya ambil dari slide-nya ESDM. Jadi ada PSI cost recovery, ada yang sebelah kiri, dan PSI gross split sebelah kanan. Ada yang bisa jelasin nggak ini? Wah, kalau ada yang bisa jelasin dari gambar ini aja, udah jago berarti mengenai PSI cost recovery sama gross split. Ada yang bisa jelasin? Saya mau coba boleh Pak? Silakan Mas Dandi. Ya. Kalau dari grafik itu kan kita bisa lihat pembagian minyak hasilnya kan 100% awalnya Pak, keduanya. Namun untuk di PSC cost recovery itu kita masukin dulu 40% ke cost recovery untuk kontraktor. Sedangkan yang equity to disposal-nya itu 60%-nya Pak. Di mana pemerintah sama kontraktor mempunyai bagian tersendiri sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Nah, sedangkan kalau untuk di PSC gross split, seperti yang di slide sebelumnya kan tadi ada kata-kata bahwa birokrasinya lebih mudah karena sebenarnya itu 100% dari hasil minyak udah milik bareng-bareng berdua Pak. Jadi udah nggak ada persetujuan lagi buat cost recovery. Jadi nggak ada pengajuan proposal lagi untuk barang-barang yang ingin dibeli perusahaan gitu. Jadi kan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, birokrasinya jauh lebih efektif yang PSC gross split Pak. Ya, cukup jelas. Ada yang mau nambahin ya? Saya Pak, coba Pak. Silahkan Mas Surya Abdul Aziz. Ya, kalau dilihat dari grafik yang di sini, kalau yang gross split itu terlihat pemerintah untuk negara itu dari awal udah dapat 57%. Sedangkan kalau yang di cost recovery itu dapatnya 45% dari awalnya. Nah, cuman kalau yang di cost recovery ntar ditambah lagi 6%, jadi 51. 6% kan pajaknya belum tahu tuh seberapa besar. Nah, kalau yang di gross split itu dari awal 57%, kalau menurut saya itu lebih menguntungkan bagi negaranya. Ya, 57% itu split belum termasuk pajak itu. Iya, Pak. Ya kan? Berarti lebih ada kepastian memang. Dari sisi pemerintah, gross split itu memang sangat menguntungkan karena ada kepastian untung.
Jadi kalau yang hasil minyak 100% itu ke kanan dulu cost recovery 40%, itu ada note-nya itu 1. Rata-rata 3 tahun terakhir pembulatan. Bisa jadi itu 50%, bisa jadi 60%. Nggak ada yang tahu. Nah, itu yang membuat pemerintah itu tidak bisa ngukur nih berapa yang akan dia dapat ke depannya. Kalau skema ini dia diambil 40%, jadi equity to be split-nya 60%, kemudian dia diambil 75-25 yaitu 45-15. Kalau dulu kan ingatnya kita pembagiannya 85-15 ya. Iya Pak, 15. Nah, itu sebenarnya kontraktornya itu dapat 15, totalnya tadi plus, karena cost recovery itu sebenarnya adalah aset sebenarnya. Jadi nggak hilang, cost recovery itu kan jadi aset. Nah, plus pajak, sebenarnya kontraktor hanya dapat 9%. Nanti kalau kontraktornya udah pergi kan, dia ninggal yang cost recovery itu kan, ya walaupun abunya masuk ya. Nah, kalau PSC gross split, itu di depan pemerintah udah pasti, lu mau produksi berapa, dengan cara apa, terserah kamu, pokoknya saya minta 57%, atau ini splitnya masih tergantung, ada berapa tuh, 12 item ya, 10 variable split, dan 2 progressive split. Nah, ini bisa jadi naik turun, tergantung, ada nomor 11 tuh harga minyak. Berarti kalau harga minyak seperti ini dia bisa naik turun, kelonggaran. Blok status, kesulitan, misalnya CO2 konten, H2S konten, karena harganya lebih susah, maka sharing ke kontraktornya lebih tinggi, seperti itu. Pak, mau tanya Pak? Oke, secara garis besar seperti itu ya. Intinya teman-teman sudah tahu kalau di PSC gross split itu berbeda dengan cost recovery. Yang paling terdampak adalah kita tidak lagi mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti zaman kita PSC cost recovery. Yaitu adalah, yang paling terdampak adalah, kalau kalian pernah dengar nggak, master list? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar nggak? Belum, Pak. Belum ya? Master list itu adalah kebijakan dari pemerintah bahwa yang berurusan dengan industri migas yang akan kena cost recovery itu tidak kena pajak. Nah, itu dia. Jadi nggak kena pajak. Tubing, casing, tangible item, hampir semuanya itu kalau pakai master list itu tidak kena pajak. Nah, dengan PSC gross split tidak ada lagi fasilitas seperti itu. Jadi kita masukin tubing kena pajak, masukin casing, masukin apapun itu kena pajak. Nah, itu yang cukup berimpact di kita. Makanya kita harus perhitungan cost biaya, nanti kalau teman-teman jadi estimator biaya suatu proyek atau jadi seorang engineer harus mempertimbangkan ada pajak sekitar 10% tambahan daripada yang lain. Kalau itu salah atau kurang nggak masukin pajak itu, pas dihitung keekonomian hijau, ternyata nggak masukin pajak, wah bisa bahaya itu. Oke, itu secara garis besar untuk bedaan PSC cost recovery dan PSC gross split. Pak, saya mau nanya boleh, Pak? Boleh, silakan Mas. Nah, siapa nih ya? Saya Pak Dandi Karino. Dandi, Mas Dandi ya. Untuk yang di gross split itu kan tulisannya 57 sama 43, Pak. Ya. Itu udah pasti 57% atau menyesuaikan yang variabel ya, Pak? Soalnya dulu menyesuaikan, Mas. Menyesuaikan ya, bukan pasti 57. Iya. Kontraktor mendapatkan tambahan persen split. Itu base split yang 5743 itu, Mas. Yang tadi saya bilang kalau CO2-nya tinggi banget, itu dia mendapatkan ini tambahan split. Karena kan harganya mahal kan,
semuanya. Berarti Biar menarik sih. 43 itu bisa bertambah ya? Iya, bisa bertambah. Tapi minimal seperti itu. Baik, Pak. Tapi ini belum termasuk pajak ya? Iya, Pak. Siap. Ada yang nanya lain nggak? Kalau bisa saja. Saya, Pak. Siap, Afif, Mas. Pak. Siapa? Afif. Afif, Mas Afif. Silakan, Mas Afif. Ini Pak, saya waktu yang diskusi itu dengar pendapat kalau PSC cost recovery itu sebenarnya cost recovery-nya akan diganti ketika sumur eksplorasi itu berhasil, Pak. Bener nggak, Pak? Betul. Ya berarti kan kalau bisa saya simpulkan, menurut saya itu lebih masuk akal dong ketika ada kontraktor yang mengeluarkan biaya banyak tapi akhirnya gagal, berarti itu jadi tanggung jawab kontraktor sendiri, nggak perlu di cost recovery. Sedangkan ketika dia berhasil, maka cost recovery ini akan berlaku. Bukankah itu menurut saya suatu hal yang memang sewajarnya gitu, Pak? Maksudnya kita mengapresiasi, oh dia udah berhasil gitu, jadi kita cost recovery-in. Oh, itu maksudnya pendapatnya Mas Afif. Kalau yang pendapat awal itu, kalau yang pertama itu ada pendapat dari orang lain, expert. Nah, kalau saya tadi menyimpulkan, berarti cost recovery ini sebenarnya menurut saya sistemnya udah bagus dong, Pak, karena kan kita mengganti biaya eksplorasi karena K3S itu berhasil mendapatkan produksinya. Iya memang. Nah, pertanyaannya udah atau masih? Itu aja sih, Pak, sebenarnya. Oh, oke. Jadi kalau saya ulangi lagi ya pertanyaan Mas Afif ini, kan PSC cost recovery itu berarti lebih fair gitu ya? Gitu, Mas? Iya, kalau menurut saya lebih fair. Karena udah capek-capek dapat ya di cost recovery lah gitu kan? Iya. Kalau yang PSC gross emang gimana, Mas? Kalau PSC gross split ini kan berarti kan si K3S-nya mau berhasil atau maksudnya K3S-nya ini apa ya? Sudah ditentukan di awal sih. Maksud saya kenapa agak bingung aja kenapa harus dipindah ke gross split gitu. Ya. Kalau makanya Mas. Misalkan itu makanya saya tadi bilang yang di depan tadi PSC gross split itu lebih baik ya kan? Bagi Indonesia. Kan? Bagi Indonesia. Iya, nggak ada bilang gross split baik bagi kontraktor, nggak ada. Tulisannya PSC gross split lebih baik bagi Indonesia. Karena apa? Cost recovery ini nggak jelas, Mas. Saya termasuk, kan ada dua nih tipenya ya. Kalau saya jadi kontraktor, saya pasti akan memilih cost recovery. Kalau saya jadi negara, saya pasti akan milih gross split. Kenapa? Cost recovery ini nggak jelas, Mas. Itu kan 40%, ya kan? Bisa jadi 90% nggak? Bisa. Bisa jadi. Terus Indonesia dapat berapa? Kecil kan? 10%-nya kecil banget. Ya, kecil banget. Bisa jadi 90%, bisa jadi 70%, bisa jadi 95%, bisa jadi tahu nggak? 105%. Ada nggak kasus seperti itu? Mungkin ada. Ada. Ada K3S yang cost recovery-nya itu lebih tinggi daripada produksinya. Oh, bisa? Ya, itulah. Seperti itu. Jadi bagi Indonesia nih, bukan bagi kontraktor, PSC gross split memang lebih baik bagi mereka. Bagi Indonesia, sorry. Bukan mereka ya, bukan bagi Indonesia. Kalau kontraktor, ya pasti lebih suka cost recovery. Karena semua yang kita kerjakan, baik ABO, ABI, CAPEX, OPEC-nya itu akan ditanggung oleh negara. Bayangin Mas, ditanggung oleh negara semuanya. Mau dari gaji pegawai, dari training, dari
beli chemical, studi, teknologi baru, semuanya project itu ditanggung oleh negara. Nah, bagi negara ini agak ini, dan itu belum jelas berapa nanti cost recovery-nya, bisa jadi nambah. Itu kayak yang project di Cepu, projectnya nambah sampai berapa ya? Biayanya itu nambah sampai 120% dari perhitungan awal. Nah, itu kan nggak jelas. Negara bingung, waduh. Padahal ininya perhitungan di depan cuman misalnya nih, perhitungan di depan cuman habis 1 miliar dolar. Ternyata untuk proyek A, ternyata dihitung-hitung harga besi naik dan lain-lain jadi 2 miliar dolar misalnya. Wah, hitung-hitungannya bubrah semua, padahal itu udah misalnya di list di APBN ya. Nah, itu APBN-nya bisa defisit kan seperti itu. Nah, beda dengan PSI gross split. PSI gross split nggak mau tahu. Kalian mau habis berapa? 1 miliar dolar, 2 miliar dolar, silahkan. Yang penting saya minta split saya 57% base. Nah, gitu aja. Jadi bagi negara memang lebih enak yang gross split ya. Kalau kita, maksud saya kontraktor lebih suka cost recovery. Perhitungan keekonomian pun lebih gampang kalau kita recovery. Berarti gross split ini nggak sesuai dengan konsep yang Pak Karno buat dong, Pak. Kan Pak Karno buat PSD itu kan menggunakan sistem paron, yang mana sistem ini ya, panen padi ya. Nah, kalau panen padi itu kan setahu saya kayak misalkan sepertiga itu yang punya lahan, 2/3 itu yang petaninya, karena dia yang melakukan segala aktivitasnya gitu, Pak. Iya. Nah, kalau mau dilogikakan ke panen padi ya, Mas Afif punya 1 hektar nih, wah, dapat berapa ton tuh Mas? Dapat 4 ton. Iya. Nah, dapat 4 ton. Nah, tapi sawah A itu pakainya cangkul. Sawah B pakainya traktor. Nah, kalau mahal, untungnya kira-kira banyak yang mana, Mas? Pakai cangkul apa pakai traktor? Untung bagi si pemilik atau bagi si petani, pemilik? Pak? Bagi si pemilik, kalau secara waktu lebih cepat yang pakai traktor, Pak. Kita anggap waktunya sama, kan ininya sama. Panennya kan sama misalnya. Setahun 2 kali misalnya. Lebih untung yang cangkul sih, Pak. Iya, cangkul. Kosnya lebih rendah. Iya. Nah, ini masalahnya ada sawah-sawah yang dikelola dengan traktor robot. Nah, jadi 4 ton itu habis buat bayarin traktor. Yang punya sawah bisa jadi nggak dapat apa-apa. Nah, gross split ini, kalau sawah, yang punya sawah bilang, pokoknya kamu ngerjain pakai apa aja terserah, saya cuma minta separuhnya misalnya. Udah, kamu mau ngerjain pakai traktor, mau pakai tangan, mau pakai apa, terserah. Yang penting dia minta separuhnya. Jadi ada kepastian bagi pemilik lahan, kan gitu, Mas. Iya sih, benar-benar. Pak, tapi bukannya di cost recovery itu biasanya kan nanti SKK ada budgeting AFE, Pak. Kalau misalnya ada perubahan dari rencana awal, bukannya harus ada persetujuan SKK juga ya, Pak? Baru dilanjutkan apa enggak? Betul, Mas. Tapi apakah berarti untuk cash kalau misalnya budget awalnya 1 juta, kok tiba-tiba pas udah produksi 120 juta gitu. Itu kan seharusnya SKK juga udah tahu, Pak, karena
kalaupun SKK nggak tahu berarti cost recovery sebenarnya nggak bisa di-ACC karena nggak ada persetujuan. Betul, harus tahu Mas, harus tahu. Cuman kan ini agak off the record ya. Kalau kejadiannya di tengah-tengah misalnya, program udah jalan nih, di info di mana udah tahu, misalnya blok A ini akan produksi segini, di tengah jalan ada perubahan. Minta persetujuan SKK, kira-kira SKK setuju apa nggak setuju? Seharusnya tidak. Proyek udah di tengah-tengah nih. Oh, nggak mau setuju, Pak. Iya bisa jadi ini udah kayak gimana ya? Ya kita tahu juga lah SKK juga ada target produksi dan lain-lain, ya agak susah. Kan untuk menghilangkan hal itu, ya udah di depan aja, udah saya mau mintanya ini aja deh gitu loh. Maksudnya. Oke, Pak. Oke lah, ini kayaknya lebih banyak ke sini. Iya, Pak. Ya udah lanjutkan aja, Pak. Aduh, ini harusnya kuliah sendiri tuh. Ada nggak ini mata kuliahnya apa nih? Ekonomi? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, iya nanya aja di sana nanti ya. Di semester 3, Pak. Iya. Lagi pula sekarang Hmm. lagi pula sekarang kan udah boleh cost recovery sama gross split, jadi nggak usah diperdebatkan apa. Kalau kira-kira nanti pada bakalan ngambil mana? Ayo, ini tergantung posisinya mana. betul, itu sangat tergantung. Ini infonya udah tingkat tinggi nih ya. Jadi kalau biasanya perusahaan-perusahaan yang backing servicesnya kuat ya, kayak China dia punya Cosel dan segala macam services, terus Italia seperti punya Eni dan dia punya Saipem dan lain-lain, dia cenderung pakai gross split karena dia untuk kontrak dia terserah dia mau pakai siapa, dia ambil aja dari kontraktor yang dia punya kan. Nah kalau PSI yang nggak punya background seperti itu ya biasanya lebih milih cost recovery. Itu sih. Oke lah, kita lanjut dulu. Pertanyaan ditahan dulu. Kita akan ke selanjutnya. Oke. Ini tadi udah ada sedikit. Yang jadi mau saya tampilkan sebenarnya adalah kalau di tempat gross split kita ada pajak yang harus dibayarkan karena master list tadi yang saya bilang tadi, master listnya itu kita nggak dapat lagi fasilitas master list kalau di PSI gross split. Tapi untuk persetujuan dan lain-lain dengan SKK Migas itu sangat terpangkas karena kita boleh melakukan apapun, yang penting negara minta bagian minyak di akhir. Makanya dari segi administrasi lebih short yang PSI gross split. Oke, ini untuk drilling project preparation terutama untuk yang offshore akan saya tampilkan sedikit. Nah, ini contoh saja. Ini ada area KL. Nah, nanti kalau teman-teman disuruh membuat proyek pemboran offshore, nah ini contoh subsurface datanya seperti ini. Ada yang bisa baca nggak ini? Petanya ini peta apa nih? Kontur, Pak. Peta kontur ya. Depth structure. Yang hitam-hitam ini apa nih? Kayak fault kali, Pak. Faulting, mungkin. Sesar. Patahan. Betul, itu fault ya, patahan ya. Nah, orang drilling itu paling males kalau ngebor ketemu fault. Makanya kita harus plotkan seperti ini nih. Nah, ini ada background-nya, dia mau produksi berapa, di depth berapa, loggingnya apa aja, reservoir-nya apa, upset potensialnya apa, trap-nya seperti apa, initial rate-nya seperti apa. Nah, ini contoh
info untuk subsurface kalau kita mau melakukan pemboran di offshore ya. Ya sebenarnya kalau onshore sama juga sih kalau subsurface ya. Onshore sama offshore itu sama aja. Oke, ini contoh lagi gambar-gambaran seismik. Itu ada faultnya macam-macam dan lain-lain. Ada potential hazard di zona macam-macam ini ya. Ada shallow gas, fault. Nah, di KL85 ada total loss. Nah, ini sebagai seorang engineer harus memitigasi potential hazard yang akan mungkin terjadi saat dalam kasus ini adalah persiapan pemboran. Oke, kita masuk ke drilling engineering. Ini gambar apa ini? Platform ya. Ada yang tahu nggak yang bulat-bulat ini gambar apa ini? Lubang sumurnya Pak, tempat Patternnya Pak. Drilling pattern untuk well-nya. Sumur. Well. Itu adalah slot sumur. Slot sumur ya. Cantilever pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar cantilever? Atau drilling pattern? Belum ya? Itu adalah bagian dari rig. Nah, saat ini bedanya kita ngebor onshore sama offshore. Ini udah ada mulai bedanya nih. Kita harus tahu kita itu ngebor apa dulu. Eksplorasi atau development. Karena ini akan sangat berbeda. Kalau ini kira-kira ngebor development apa eksplorasi ini? Development Pak. Development sih Pak ini Pak. Yang development ngacung. Nggak bisa ya. Kenapa bisa, kok Pak bisa jawab development ini? Siapa yang bisa jawab? Karena slotnya banyak, slotnya banyak Pak. Ahmad Izzat? Iya Pak. Gimana Mas Ahmad Izzat? Slotnya banyak. Iya Pak. Ada yang bisa nambahin nggak? Yang hampir pasti nih. Dekat Pak. Slotnya banyak terus dekat-dekat. Slotnya banyak terus dekat-dekat. Saling berdekatan. Kalau eksplorasi harusnya di ujung-ujung batas-batas reservoirnya sih. Kalau menurut saya Pak. Ya, oke lah. 90 lah nilainya itu. Ada yang bisa nambahin lagi nggak? Karena ini adalah ngebornya di platform. Jadi jawabannya gitu ya. Kenapa ini sumur development? Karena ya udah pasti nih Pak, development. Karena ini ngebornya di platform. Memang kalau eksplorasinya di platform Pak? Enggak. Dia di open water. Nah ini kalau eksplorasi bangun platform dulu, rugi semua Mas, perusahaan. Platform itu dibangun kalau semuanya sudah pasti menguntungkan, baru dia akan dilakukan POD, Plan of Development, membangun berapa platform yang cukup untuk menguras sumur, baru akan dibor development-nya. Nah, kalau eksplorasi rata-rata adalah open water. Jadi belum ada platform. Kalau di sini kita berarti adalah akan mengebor development karena sudah ada platformnya. Oke, ada pertanyaan? Saya Pak, Ismi Afif. Silakan Mas Afif. Untuk deep water, berarti platform development-nya itu selalu pakai FSO, FPSO gitu Pak, atau FPU? Bisa jadi Mas. Bisa kalau misalkan sekaligus dengan rig-nya Pak, misalkan pakai submersible rig untuk eksplorasi hingga produksi itu memang nggak bisa. Eksplorasi itu sampai produksi butuh waktu yang lama Mas Afif. Jadi mohon dipisahkan antara eksplorasi dan sampai kita menghasilkan memproduksi suatu minyak. Jadi eksplorasi sampai produksi itu
rata-rata butuh waktu 6 tahun. Lama, Mas. Nanti akan saya jelaskan, kalau ini kita fokus dulu ke development ya, biar teman-teman udah paham dulu, nanti ada eksplorasi. Eksplorasi juga akan beda nanti. Kalau di offshore, butuh seperti apa, tapi nantilah saya jelaskan. Sekarang... Saya mau tanya dong, Pak. Boleh, Mbak Laura Rahma. Iya, Pak. Apakah sama, Pak, open water kayak subsea drilling? Open water sama subsea drilling itu mirip-mirip, karena open water itu sebenarnya pemboran yang tidak di platform ya. Jadi kalau si semi-sub itu kan open water terus itu ngebornya ya, nggak ada platformnya dia. Nah kalau jack up itu ada yang ngebornya di platform seperti ini, ada yang ngebornya open water, jadi dia nggak ada platform. Jadi di titik tertentu saja dia akan ngebor, biasanya itu sumur eksplorasi. Seperti itu, Mbak. Berarti BOP-nya, berarti BOPDNE-nya WLF-nya di subsea, Pak? Yang rig mana dulu? Yang ini, Pak, yang open water. Open water, kalau yang jack up, BOP selalu di atas, Mbak. Walaupun dia open water, BOP selalu di atas. Dengan cara kita run konduktor dulu, masuk konduktor kan tinggi tuh konduktor. Nah, di atas konduktor itu kita pasang BOP. Oke, Pak. Makasih, Pak. Jadi kalau jack up, BOP selalu di surface. Nah, kalau semi submersible, BOP selalu di bawah. Makanya ada surface BOP, ada subsea BOP. Nah, kalau jack up, walaupun dia di open water, dia BOP-nya juga tetap di atas. Oke? Oke, Pak. Oke, kenapa kita perlu lihat ini, slot-slot ini apa gunanya nih? Ngapain kita lihatin slot-slotnya ini? Ada yang pernah dengar cantilever atau drilling pattern nggak? Pernah di pattern aja Pak, tapi lupa. Oke. Oke, kita harus tahu posisi mana sumur. Kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya kursor saya ya? Dan Pak. Jadi, mana nih yang mau kita bor nih? Yang di sini, yang di merah ini, atau yang nomor 13, atau yang nomor 11. Nah, ini yang kita atur apanya ya? Ada yang bisa tahu nggak? Yang kita atur nih, rig-nya apa yang kita atur nih? Ini kan platform nih. Penambahan area, Pak. Penambahan area. Belum tepat, Mas. Maksudnya soal rig-nya, apa yang kita atur? Kan ini yang platform udah fix nih, nggak bisa kita otak-atik nih. Saya mau ngebor di nomor 22 sama nomor 11, ini bedanya apa? Mungkin arah sumurnya masih, Pak, lokasi sumurnya. Sumur. Posisi maksudnya lokasi ngedrillnya itu sebelah mana gitu, Pak. Oke. Tahu saya maksudnya. Cuman dari rig-nya, apa yang kita ubah dari rig-nya? Atau spesifikasi rig apa yang berubah? Atau yang kita tentukan? Belum ada yang jawab ya. Oke lah, saya jelaskan ya. Kita harus tahu slot sumur mana yang akan kita bor. Ini beda sama onshore ya. Kalau onshore kan kita deketin titiknya, kita pegang kan bisa ya. Kalau ini kita harus ukur dulu jaraknya. Kenapa kok kita perlu mengukur jarak? Karena ini tergantung dengan drilling pattern atau di rig itu namanya cantilever. Nah, ini diingat-ingat ya. Jadi cantilever suatu rig itu punya limitasi. Oke, nanti akan saya lihatin apa itu cantilever. Jadi kalau rig darat itu kan murni, kita ngitung kebutuhan rig itu apa? Apanya yang kita hitung? Kalau rig darat.
Kalau kita mau ngebor 9.000 itu berarti butuh rig spek apa? Ada yang bisa jawab nggak? Horsepower-nya apa? Betul, horsepower. Kalau di offshore, saya mau ngebor 9.000, itu yang dilihat apanya? Depth-nya. Horsepower. Ya, tadi kan horsepower kalau yang di darat. Kalau di laut, supply-nya, Pak. Water Power depth. supply. Ya, satu lagi apa? Ya, kekuatan. Supply power-nya, Pak. Jumlah sumur mungkin, Pak. Air gap-nya, Pak. Ya, benar. Yang pertama tadi kita akan sangat membutuhkan spek kakinya. Intinya itu adalah water depth ya. Kakinya dia bisa sampai berapa feet. Yang kedua adalah drilling pattern-nya. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Jadi ada dua ya yang harus kita consider saat kita memilih suatu rig. Oke, saya next dulu biar kalian lebih paham. Nah, ini di sini adalah suatu platform. Di suatu platform. Ini ada berapa slot nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 slot. Ada 12 slot sumur. Rig heading itu adalah arah di mana rig kita datang. Kira-kira kenapa kok arah datangnya dari atas ini ya? Ada yang bisa jawab nggak? Ini saya buka aja. Ada pipeline, Pak, dari arah yang lain. Betul, Mas. Siapa tadi? Afifuddin. Ada pipeline. Jadi kalau kalian nanti nggak jadi drilling engineer, jadi facility engineer harus lihat-lihat ya, pasang subsea kabel, pasang subsea pipeline ya. Karena itu tempat kaki rig nongkrong. Kalau seperti ini itu agak ngaco ini yang masang facility engineer-nya nih. Seperti ini ya. Jadi kita cuma bisa heading dari arah apa nih? Barat laut ya. Hanya bisa heading dari sini. Ya kan? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa apa masih bingung? Ini kasusnya jack up ya, kan ada kakinya tuh. Oke, kita biar paham. Kita bentar. Mana ya? Bentar ya, saya tunjukin videonya dulu biar teman-teman paham bahwa kita butuh area yang cukup lebar untuk set jack up rig. Karena kalau nggak lihat videonya pusing juga memang. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Saya ulang ya. Nah, ini jack up rig saat mau masuk ke dalam platform. Arahnya seperti itu. Kita putar dulu. Putar dulu arahnya. Karena menaranya adalah yang di sini ya. Ini menaranya pemboran di sini. Nah, baru kita masuk ke dalam. Nah, ini kakinya. Jangan sampai di bawahnya ada pipa. Lihat kakinya. Nah, kalau ada pipa ya pipanya pecah nanti. Masuk. Kita checking up.
Kita masukin air di dalamnya, dalam tangki balas namanya. Kita naik. Nah, ini cantilevernya nih, keluar. Itu namanya cantilever. Siap untuk melakukan pemboran. Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas, Pak. Kelihatan ya tadi ya? Ya, Pak, kelihatan. Jadi bayangkan, slide saya udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Bahwa kalau kita ini approach, gimana Mas Dandi? Tadi jack up itu bisa nggak sih Pak, kaki-kakinya diatur per satu-satu Pak? Apa tiga-tiganya sekaligus Pak? Bisa, ada yang tipe 3, tapi kalau turun biasanya bareng-bareng Mas. Waktu jack up-nya aja, preload-nya aja yang bisa sendiri-sendiri, yang tipe lama, kalau yang tipe baru bisa barengan. Oh, oke Pak. Kasih Pak. Siap. Bayangin ya, tadi jack up-nya masuknya dari sini. Lihat kursor saya, dari sini lah bisa nabrak. Kemungkinan besar adalah lewat sini. Yang paling lebar. Jangan dibayangkan waktu approaching itu akan smooth seperti tadi ya. Karena bisa jadi ombaknya itu besar, nah, itu bisa menghantam platform. Atau kakinya nyenggol pipa. Jadi jangan dibayangkan akan smooth seperti itu tadi. Pak, mau tanya Pak. Ya. Mungkin nggak sih kalau pipe itu garis pipeline-nya itu malah ada 4 gitu Pak? Jadi itu kayak bentuk T gitu. Ini kan ada 3 nih, ada 3 pipeline. Ada 3 pipeline, 3 subsea kabel, ya. Nah, yaitu kalau misalkan ternyata tuh si subsurface-nya ini ngebuatnya malah 4, jadi pokoknya ada 4 gitu, ada 1 case ternyata ada 4 pipeline gitu. Nah itu nanti masuknya gimana? Masuk si rig ini? Nah, maksudnya semua pipanya ini semua dipasangin gitu ya? Semua arah Pak, gitu maksudnya? Iya, ya 4 satu ke bawah, kanan, kiri, atas gitu Pak. Katakanlah ada kayak gitu. Terus masuk rignya ini gimana? Ya, Mas? Nah, kita harus ukur Mas, sampai sejauh mana rig ini bisa mendekati platform. Ya kan? Jadi nanti yang kan rig-nya nggak bisa deket-deket sama platform. Ya kan? Yeah. Kalau pipanya terlalu dekat kan kita nggak berani juga kan kalau nyenggol-nyenggol dan lain-lain. Nah, jadi cantilevernya yang kita cari yang cantilever panjang. Oh. Iya, makanya itu tadi persyaratan salah satunya selain kita water depth juga cantilever. Karena kita harus tahu di platform mana kita mau bekerja ya. Kalau platformnya seperti ini, pipanya amburadul ini bisa kita katakan amburadul yang rapi itu biasanya dari satu tempat ya, dari bawah saja sini, baru ke kanan, ke kiri, ke sana gitu. Yang bagus ya. Itu berarti si pipeline engineer-nya udah pengalaman berarti. Kalau ini dia cuman butuhnya arah sana langsung ke sana. Nah ini agak dalam tanda kutip engineer-nya kurang berpengalaman karena kita kan butuh area free untuk penempatan kaki jack up atau untuk kaki lift boot kan sama aja. Seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Next dulu ya. Lu udah jam 6. Oke, ini sedikit. Nah, ini gambar platform kalau lagi dari atas. Ini kemarin saya ke platform Foxtrot ONWJ saya foto nih. Nah, buat teman-teman UP nih khusus nih. Nah, saya ini berdiri dari rig-nya ini. Dari rig
jack up, saya berdiri, cantilever belum maju. Nah, kalau dilihat dari yang ini ya, sebelah kiri ini ya, ada spesifikasi rig ya. Mat pump 3 kali, triple pump triplek 2200 HP, yang top drive-nya apa, drilling. Salah satunya ini yang saya kuningin adalah drilling pattern 70 kali 30 feet. Nah, ini yang harus jadi maksimum dari rig paling dekat itu cantilever hanya bisa maju sejauh 70 feet. Nah, berapa meter itu? 21,34 meter. Dan bisa ke kiri dan ke kanan sejauh 15 feet ke kiri dan 15 feet ke kanan. Tadi kalau kalian lihat, ini ya, ini kan jaraknya paling cuman 3 feet. Berapa ya ini? 7 feetan lah ini ya. Nah, ini kan harusnya kalau kita set, misalnya kita mau ngebor di 8, WIP 8 ini dan 3, berarti kita akan maju dan belok ke kiri, bisa kan? Nah, kalau ke 15 makanya kita cantilever kita pindah agak ke kanan, turun lagi berapa feet. Nah, seperti itu. Kalau maju itu namanya skid out, kalau mundur namanya skid in. Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya? Itu yang maju mundur tadi apa ya, Pak? Cantilevernya. Cantilevernya. Oh, oke, Pak. Yang di video tadi lihat kan ya? Iya, Pak. Agak kecil sih cantilevernya itu. Jadi jack up itu punya cantilever, dia itu bisa geser. Kalau yang geser itu hanya namanya yaitu cantilever itu yang bisa geser. Dia bisa geser menjorok sejauh 70 feet dan ke kiri, kalau ini ya 70 kali 30 ini maksudnya bisa maju sampai 70 feet dan ke kiri 15 feet, ke kanan 15 feet. Itulah drilling pattern atau cantilever suatu jack up. Nah, harus kita pertimbangkan ininya. Kalau soal HP-nya jack up pasti berlebih lah, ini 3.000 HP, mau ngebor berapa? 20.000, 25.000 feet juga dijabanin sama hari ini. Ini pompanya aja 2.200 HP. Tapi kalau kepentok di sini, ini nggak bisa, misalnya kita butuh 90 feet ke depan, ya udah rignya nggak bisa dipakai, gitu kan. Sama water depth. Oke, ada pertanyaan lain? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oke, ini ada private chat pertanyaan. Kalau untuk cantilever semi sub, tetap diaturnya di subsea. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kalau rig semi sub. Kalau rig semi sub itu kan nggak ada platform ya. Iya, Pak. Dia itu sumurnya di bawah. Di atas. Jadi kalau bedanya kalau jack up itu tadi di video kalau teman-teman lihat itu menaranya di samping ya. Kalau semi sub itu menaranya di tengah. Dan tengahnya itu bolong. Ya kan? Itu namanya moon pool. Namanya agak aneh-aneh memang. Jadi itu moon pool itu ya udah di situ aja kita nggak ada cantilevernya. Ya kita tinggal ngepasin aja moon pool-nya pas di atas sumurnya aja. Kita bisa kerja di situ. Jadi kalau di subsea kita nggak terlalu ribet soal cantilever.
Subsea ribetnya soal dynamic positioning atau mooring. Gimana cara dia tetap posisinya steady di atas sumur tersebut. Itu aja. Oke. Ada pertanyaan lain nggak? Cukup jelas? Cukup. Jelas, Pak. Cukup, Pak. Cukup juga. Ya, kalau nggak ada yang jelas bisa private message ke saya. Pertanyaannya kalau malu tanya di forum ya, silakan. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Boleh, Mas Kemal. Jadi saya masih agak bingung, Pak. Ini kan platform berarti lagi fase development, Pak ya? Betul. Masuk ke fase development. Nah, tadi kan dikatakan kalau pakai semisap itu langsung dari moonpool-nya aja, yang mana itu di tengah. Nah, kalau kita masuk ke fase development, itu selalu pakai jack up atau bisa juga pakai semisap, Pak? Pakai semisap lah, Mas. Sumurnya kan udah semisap. Nanti dia pakai umbilical system, jadi mungkin dia nggak akan pakai platform. Oh, jadi nggak pakai platform, Pak? Iya, kalau platform, dia mungkin hanya platform udah daerah-daerah dangkal itu untuk ngumpulin produksi aja. Oh. Lah kan platform juga ada keekonomiannya, Mas. Kakinya kalau dia terlalu dalam kan mahal juga. Oke, Pak. Jadi untuk sumur-sumur subsea, itu kemungkinan dia sumurnya di bawah. Nanti saya share deh bentuk sumurnya itu kayak jaring-jaring gitu di bawah. Jadi ini sumurnya geser-geser triknya itu geser-geser di atas saja. Pas di bawahnya lebih ini langsung berada di atas ininya. Di atas sumurnya. Kalau ini hanya untuk jack up yang cantilever tadi, makanya saya tampilkan yang check up. Oke lah, satu video lagi mungkin. Ini apa ya? Oh, bukan. Nggak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Gambar semisap. Apa? Drill ship, Pak. Iya. Iya. Ya, semisap sama drill ship mirip-mirip. Di sini dia nggak ada hubungannya sama platform. Itu moonpool-nya yang ini ya. Iya, Pak. Nah, ini moonpool-nya nih. Jadi dipasin aja dari, kalau ini kan dia ceritanya dia nerima posisi sumur dari GPS. Jadi udah dikasih tahu aja posisi sumurnya dari GPS. Ya udah dia ke arah situ. Oke. Intinya seperti itulah.
Jadi kalau ini contoh check up. Kalau semisub mungkin lain waktu akan kita detailkan lagi ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak saya cukupkan sekian dulu karena udah maghrib. Ada pertanyaan lain nggak? Saya cukup, Pak. Oke, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya? Siap. Jadi next week hari Rabu ya, jam 4. Siap, Pak. Oke, Pak. Kata Mbak Yenli free-nya jam 4 tuh. Iya ya, jam 4 ya? Iya, Pak. Betul, Jam 4. Pak. Siap, Ya. siap. Ya wis. Itu Makasih, aja. Pak. Siap. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Matur suwun. Makasih, Pak.